Ada yang baru di Sapa Tetangga. Intan, Ico, di Sapa Tetangga siaran paling asik. bareng tetangga. Mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya. liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Cangcut terus lagunya gini. Berdamaian. Itu masih solis. Hah? Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu? Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Sahabat tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Sekarang kita lagi sama Jojo. Bukan. Jadi dia tuh mirip banget sama Jojo, kak, temen kuliahku. Ya Allah, tapi ternyata emang aku percaya ya, ternyata di dunia tuh ada 7 kembaran kan katanya. Nah, dan pas pertama kali pas kakak kirim foto kakak ke ke WhatsApp itu ya, buat bikin browser. Ya Allah, ini Jojo. Pas dilihat, oh bukan, tapi emang mirip banget sama Jojo, sama temen kampusku. Kayak 2 tahun dong aku udah gak ngampus lagi, tapi aku masih inget jelas mukanya Jojo temanku tuh kayak apa. Dan mirip banget kayak kakak. Ya, kita keperkenalan dulu. Ternyata bukan Jojo tapi kakak siapa nih? Kalau nama asli Ardian Ramadan. Kak Ardian. Ardian Ramadan. Kak Ardian. Banyak ya namanya Ardian atau Andrian. Ya kalau Andrian itu pekerja kita di sini. Lagi nggak masuk. Stres. Enggak. Jadi Kak Ardian. Iya, Kak Ardian dari mana nih, Kak? Dari Cikampek. Dari Cikampek. Iya. Tepatnya di mana? Di Dusun Galur. Dusun Galur. Dan Cikampek sekarang Kak Ardian itu punya usaha apa tuh? Usaha jasa cuci sepatu. Iya. Yang namanya yang aku tahu Hooked. Iya, Hooked Shoe Cleaning Care, bukan Beauty Cleaning Care. Kecantikan kalau itu. Iya. Ini karena udah kebiasaan kali ya, tiap bulan kesana mulu. Jadi ya dia kan suka ada beauty care gitu-gitu. Ini ada shoe cleaning care. Jadi nggak cuma wajah doang yang perlu buat diperhatikan, dibersihkan, tapi ternyata sepatu juga loh. Perlu. Dan Via jujur. Via termasuk orang yang nggak terlalu rajin buat cuci sepatu. Serius, jadi makanya kan suka ganti-ganti yang dimana sebenarnya tuh ganti-ganti karena yang itu, waduh itu udah bau banget. Betul. Udah bau kayak gitu. Udah harus dicuci sebenarnya, tapi nggak sempat mulu karena emang pulang malam juga kan, gitu kan, abis kerja. Jadi kecapean dan akhirnya pagi-paginya juga emang harus udah berangkat, Kak. Udah berangkat kerja. Jadi sebenarnya harus ke-awarean dalam diri sendiri sih, atau mungkin bisa harus mencematkan waktu gitu. Iya, atau mungkin kalau emang nggak punya waktu bisa ke Hooked Shoe Cleaning Gitu sih. Care. Hooked Shoe Cleaning Care udah berapa lama sih, Kak, ada? Udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun Hooked Shoe Cleaning Care itu ada. Oh my god, tapi aku baru tahu loh. Nah itu tuh kita harus kasih tahu ya ke orang-orang Cikampek, Karawang, termasuk para tetangga ini. Iya. Ada Hooked Shoe Cleaning Care, jasa pencuci sepatu, Iya. membersihkan sepatu. Nah itu konsepnya gimana tuh, Kak? Kakak punya cairan-cairan tersendiri kah atau gimana? Iya, kalau untuk pembersih sepatunya kita ada kayak semikal yang khusus untuk sepatunya sendiri gitu. Semikal. Kayak sabun kayak gitu. Jadi khusus untuk sepatu ada bahan kulit, untuk bahan kanvas kayak gitu, untuk bahan suede kayak gitu. Beda-beda sih. Oh iya, jadi kayak maksudnya beda sepatu, beda perawatan. Iya, beda perawatan. Jadi gimana tuh, Kak? Tipsnya gimana? Ada nggak? Misalkan kalau misalkan ada sepatu yang kanvas gitu? Iya. Iya kan? Tadi sepatu kanvas kayak gitu itu harusnya sabun yang kayak gimana kayak gitu? Ya kita nyucinya pakai sabun yang khusus untuk bahan kanvas. Itu biasanya apa yang jadi pembeda? Yang sebenarnya dari
bahannya emang nggak terlalu jauh beda, cuman ada beberapa sos cleaning yang emang benar-benar untuk apa namanya menghususkan si cairan itu untuk sepatu yang bahannya kanvas, model suede dan kulit kayak gitu. Oke, kakak ini emang dari dulu pengen banget tertarik buat buka usaha ini atau gimana tuh kak? Ini ya kenapa bisa tertarik buat buka usaha sepatu ini? Oh, jadi awalnya kita nggak punya banyak sepatu sebenarnya. Jadi kita ngelihat sepatu tuh ngelihat teman-teman kita yang pakai sepatu gitu. Jadi ngerasa kayak temen-temen Kak Adrian kayak nggak aware sama sepatunya jadi gitu. mereka pakai sepatu tuh hanya sebatas untuk apa namanya dia sekedar pakai sepatu doang kayak gitu. Jadi dia nggak kayak cara ngerawat sepatu bagaimana yang benarnya gimana kayak gitu. Aku tahu deh, kakak pasti suka banget sama lagunya Tulus Sepatu ya. Ku senang bila Sama. iya gak? Bener gak? Boleh sih boleh. Sebenarnya enggak sih. Ya terus kenapa? Apa kakak juga emang dari dulu suka berbisnis? Apa gimana? Karena kan tadi pertama motivasinya karena ngeliat temen ya, karena ngeliat temen yang kurang merawat sepatunya. Jadi kakak gedek gitu kan. Jadi ngerasa, yaudah deh, gue mau buka usaha jasa buat ngebersihin sepatu. Biar teman-teman gue juga bisa ke gue aja gitu. Ya kan, terus bisa lebih bersih sepatunya gitu kan. Dan kenapa juga kakak, apa karena emang dari dulu dari zaman sekolah udah seneng berbisnis kah atau bagaimana? Oh, untuk usaha sih emang lebih tertarik ke usaha. Cuman ya dari hal-hal yang pernah saya laluin kayak kemarin pernah kerja di perusahaan kayak gitu kan gak betah. Ya terus makin kesini sebenarnya mulai dari kekosongan sih. Mulai dari kekosongan hati apa gimana? Sebenarnya saya buka kayak mikir buat apa sih yang bisa gue lakuin buat ngerubah diri gue sendiri gitu, biar seenggaknya walaupun nggak seberapa tapi kita dapat manfaat buat diri kita sendiri gitu. Berarti sempet pernah di PT juga ya? Itu Pernah. berapa lama? Itu 1 tahunan. 1 tahun. Itu nggak betah karena emang bukan ngerasa passion. Kayak Apa gimana? Kayak gue tuh kayak bukan di situ gitu. Oh iya ya, diri kakak tuh ya udah buka usaha gitu ya. Lebih pengen santai tapi ya menikmati juga kerjanya kan. Jadi kayak gue tuh punya peran sendiri gitu dalam hidup gue punya peran. Jadi sebenarnya mulai dari kekosongan itu gue kayak dari dompet gue kosong. Kira makin kesini kan makin ngerasa teman-teman pada jauh sama kita gitu. Betul. Kayak itu kesannya kayak temen-temen tuh ngedeketin waktu pas duit gue banyak gitu. Enggak sih sebenarnya enggak gitu. Cuman kayak ngerasa emang di mana gue tuh bener-bener kosong banget gitu. Entah itu isi dompet, entah itu hati juga. Gue mulai dari situ gue kayak mikir kemarin gue ngelakuin hal yang nggak manfaat buat diri gue gitu. Sampai detik itu gue ngerasa nggak bersyukur gitu. Cuman dari titik kekosongan itu gue buat ngembangin potensi diri gue, kayak ngelakuin hal yang emang benar-benar apa yang gue mau, terus manfaat buat orang banyak gitu. Betul. Jadi manfaat ke orang banyak juga, ke diri kakak juga ya. Jadi menambah skill ya. Jarang loh ada yang bisa merawat sepatunya. Jarang banget. Kebanyakan ketutup sama malesnya itu. Kakak berarti emang termasuk orang yang dari dulu tuh emang ini ya disiplin ya. Kayak misalkan dalam menjaga barang atau mungkin dalam kayak ya rajin untuk membersihkan sepatu gitu apa gimana? Ya kalau misalkan gue punya banyak sepatu, gue pasti rajin ngejaga apa yang gue punya kayak gitu. Terus kalau dulu kan gue kayak nggak ini sih apa namanya, nggak begitu koleksi sama sepatu atau gimana. Cuman kayak apa yang orang lain pakai tuh kayak dulu tuh gue nggak punya sepatu yang bagus. Nanti bila mana gue punya sepatu yang bagus tuh gue bakalan ngerawat sampai
maksudnya nggak sampai rusak kayak yang mereka pakai kayak gitu. Jadi gue mikir ngejaga aja sih sebenarnya apa yang kita punya, apa yang orang lain punya gitu. Keren loh prinsipnya Kardian. Big applause for Kardian. Sumpah. Aku aja jadi ngerasa kayak langsung tertampar gitu dalam diri kayak Via ternyata lu tuh males banget. Iya ternyata males banget untuk menjaga sepatu aja nggak becus gitu. Kayak aku sampai ada yang 3 bulan 4 bulan lo nggak dicuci. Boleh nanti hubungi kita. Ya. Dan akhirnya itu nggak dipakai lagi sepatu. Tuh, jadi sayang kan ya? Iya, jadi sayang dan malah jadi kelihatannya buluk. Tapi ternyata pas pas waktu ada waktu terus buat aku cuci semua sepatu dari rak 1 ke rak 2. Termasuk aku ada sih beberapa sepatu gitu. Itu tuh ngerasa kayak ya Allah seneng banget kayak ngebahagiain diri sendiri, sepatunya jadi kelihatan cantik lagi, jadi kelihatan bersih lagi. Enak dilihat gitu ya. Terus udah gitu kayak ngerasa jadi kepuasan dalam diri gitu. Jadi ngerasa kita gue tuh harus lebih aware sama sepatu gue, nggak boleh sampai jadi didiemin buluk gitu. Iya benar. Iya benar. Dan boleh ya Kak kasih tips gimana sih cara merawat sepatu dengan baik? Kalau untuk tips ngejaga sepatu yang baik itu kita mesti tahu sepatu apa yang kita beli, kayak material apa aja. Ada kayak apa namanya? Ada material apa aja sih? Ada kanvas, ada iya, aku tahu suede, kanvas. ada leather, ada kulit kayak gitu. Ya, terus masih banyak lagi sih jenis-jenis sepatu yang materialnya mungkin harus dirawat dengan benar-benar ekstra kayak gitu. Cuman untuk kayak penyimpanan juga itu pengaruh. Penyimpanan kita nggak boleh kayak di tempat yang lembab. Kalau misalkan sepatu udah dipakai itu ada kayak basah atau gimana, harus dikeringin. Iya, harus dikeringin dulu baru. Itu dia tuh. Ini kan sekarang kan kita udah masuk musim penghujan nih. Tadi aja sepatu aku nggak lihat tuh ya, kehujanan dia basah. Nah biasanya kalau misalkan udah basah gitu kan tetap ya udahlah, yang penting bisa pulang. Tetap pakai. Terus udah gitu sampai rumah karena nggak ada matahari juga ya, malam-malam gini ya. Ya udah didiemin terus sampai pagi-paginya lupa akhirnya. Lupa. Jadi bau. Iya. Gitu tuh. Tadi aku sampai lupa ini tuh adanya di mana sih? Tadi kan emang di Cikampek tapi tepatnya spesifik di Gang Galur. Gang Galur. Ya, Gang Galur. Di tepatnya di Gang Sambas, Dusun Galur. Desa Cikampek Selatan. Tahu nggak Kang Ambi? Itu apa sekolah pamor ya? Pamor ke depannya Bakso Toeng. Itu gimana? Apa toko apa gimana? Iya, toko. Oke. Berarti orang yang kesana ada tempat duduknya juga buat nunggu gitu? Ada. Oke, seru banget. Toeng sebelah kanan. Kalau dari sini kan sebelah kiri, sebelah sana. Iya. Enak ya, bagus ya cara ngambilnya tuh deket makanan gitu ya, dimana orang-orang lagi misalkan mau Masuk lagi ke dalam ya. Iya, misalkan dia mau ini sepatu nih, ngebersihin sepatu, dia bisa tinggal dulu buat makan. Ayo Kak Abi, aku mau itu dong lihat Instagramnya Hooked. Kita sekalian lihat, tampilin biar para tetangga tahu. Ini dia, ini udah 2 tahun loh Kang Abi, Hooked Shoe Cleaning Care ini, dan aku baru tahu dari hari Senin. Tahu PMP berarti waktu itu dari mana? Dari ngeliat di itu ya, di flyer. Iya. Iya sih, kita emang tiap hari selalu mengundang UMKM dan komunitas Kak. Ini dia Hooked Shoe Cleaning Care. Kita bisa lihat ke bawahnya. Oke, itu juga udah tersambung sama WhatsApp ya. Jadi bisa pemesanan juga. Bisa langsung. Oke, ini we clean your shoes. Bener gak sih bahasa Inggris gue? We clean. Tuh, bisa dilihat dari yang atasnya tuh sepatunya sepatu Via. Ke sawah. Bener-bener waktu gue ini acara ini, waktu bikin kompro di Kujang kan itu kan blok-blokan ya, sampai kayak gitu sepatunya tuh langsung jadi bersih banget
Tuh, dari yang kuning jadi putih itu beneran Kak? Bisa? Iya, itu- Berarti sepatu putih yang udah kuning itu bisa Kakak ubah jadi cantik jadi putih lagi? Iya, itu ada treatment unyellowing namanya. Unyellowing. Oh my god, jadi ada beberapa teknik ya? Iya, ada. Beberapa treatment? Iya, ada treatment. Ada treatment apa aja sih Kak? Kalau untuk treatmentnya ada fast clean, Flash clean, deep clean, deep clean, ya. Terus ada unyellowing, unyellowing, refrain untuk pengecetan ulang kayak gitu. Terus- repair. Iya. Terus Terus ada reglue juga. Reglue. reglue. Oh, jadi lem ya? Iya. Reglue. Oh, Kang Abi sepatunya ada keluhan apa? Beli baru sih harusnya. Terima juga gak Kak? Kalau ada orang yang mau beli baru sepatu. Astaga. Sumpah penasaran banget sih untuk kayak si cairan-cairan itu apa aja. Ada gak sih nama-nama tersendiri? Tadi kan udah nih teknik-tekniknya. Ternyata ada banyak, ada 5 tekniknya tadi ya. Unyellowing, repair, reglue, dan tadi ada 2 lagi. Lupa aku. Terus itu si cairannya itu bikin pure Kakak sendiri? Kalau untuk cairan kita enggak pure dari kita sendiri sih. Cuman kayak kita beli itu bahan-bahan yang udah jadi terus kita campur sendiri gitu. Oh, bahan yang udah jadi tapi di mix sendiri ya, dibuat sendiri. Sempet nggak pas pertama kali pembuatan tuh kayak nggak cocok kalau di mix kayak gini? Pernah nggak? Ya pernah sih beberapa kali kan kita kayak diuji coba dulu. Gitu Iya. kan. Jadi Tapi nggak pakai kelinci kan? Kelinci percobaan, nggak. Tapi sepatu ya. Oke, terus? ya sekarang ini mungkin kayak maksimal banget deh dapetinnya untuk cleaner yang kita bikin gitu. Ada berapa cleaner? Baru satu sih, cuman satu aja cleaner, tapi untuk segala jenis Sepatu, material. Karena tadi tuh sempat ada pembahasan juga, tiap bahan sepatu pasti beda cairan kan? Iya kan? Iya. Tapi cairannya satu, gimana tuh? Iya, untuk yang kita buat ini khusus untuk berbagai macam Berbagai material. macam. Cuman aman, nggak kayak kan ada yang misalkan kita pakai yang bahan kanvas tapi diaplikasikannya sama yang kulit. Nah, nanti jadi di sepatu yang kulit ini jadi ada kayak noda atau Nodanya, gimana. iya paham. Penasaran kan para tetangga bakal gimana, ada cairan gimana, dan gimana sih cara nggak bersihin sepatunya? Iya. Nanti tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Masih bareng sama Hooked Sus cleaning care. Sus Cleaning Care bersama Kak Andrian ya? Iya, Ardian. Andrian. Nah, tadi tuh udah bahas juga sama Via soal backgroundnya Kak Andrian. Aku lebih kepo sama produknya nih sebenarnya. Di depan sini tetangga ini udah ada. Ini cleaning apa ya? Ini apa namanya? Ini Cairan apa ini? cleaner ya. Oh, cleanernya. Ya, Ini cleanernya. Ini kalau misalkan yang cleaner dari Hooked ini kakak yang racik sendiri berarti? Iya. Kakak yang racik sendiri? Bikin. Wow, OMG, lihat. Nah, ini berapa mili? 100 sih. Ini 100 mili. Iya. 100 mili. Tapi untuk sejauh ini ada nggak sih yang kayak order cuma cleansernya aja? Ada. Cleanernya aja? Ada. Yang beli cleanernya doang ada. Ada. Tapi kalau misalkan untuk kayak tahap pembersihannya kan kadang tiap sepatu tuh beda-beda ya. Iya. Mungkin ada beberapa orang juga yang kadang tuh melewatkan kalau misalkan mau bersihin sepatu yang kulit itu beda lagi tekniknya. Kalau misalkan bersihin sepatu yang kain itu beda lagi. Kalau misalkan di Hooked sendiri ada nggak sih kayak tips and trick kalau misalkan kita mau bersihin sepatu yang beda-beda bahan? Kalau yang beda-bedaan kan kebetulan ini untuk semua bahan ya. Kalau yang kita ini buat untuk semua bahan. Iya, cleaner yang kita buat ini. Cuman kalau misalkan ada cara untuk pengaplikasiannya gitu, kayak dicampur dengan air yang bukan air yang mentah ini, kalau di aplikasiannya pakai air aqua yang udah matang. Harus ya. pakai air yang Iya. sudah matang. Jadi Itu kalau biasanya misalkan- lebih maksimal Iya, kalau bersihin sepatu. kalau misalkan nyuci sepatu pakai air yang mentah itu nanti bagian solnya yang putih itu nanti jadi kuning jadinya. Oh,
karena Iya. itu. Jadi ternyata kalau misalkan kita bersihin sepatu yang warnanya putih itu harus pakai air yang matang. matang. Iya. Kalau misalkan air keran gitu nanti justru yang bikin si warnanya tuh berubah jadi Iya. warna kuning gitu Iya, ya. materialnya jadi berubah. Oh, tapi kalau misalkan di hooked sendiri bisa nggak sih kayak yang tadinya tuh kuning terus pengen lebih putih gitu bisa? Bisa. Bisa? Iya, itu pakai apa namanya? Treatmentnya unyellowing. Apa namanya? Unyellowing. Unyellowing. Iya. Itu berapa hari kira-kira biasanya pengerjaannya? Pengerjaan itu 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Berarti emang cukup lumayan ya, Iya. cukup lumayan lama. Jadi kalau misalkan buat pertangga juga ini bisa jadi salah satu awareness juga. Kalau punya sepatu warna putih tuh harus dibersihinnya tuh pakai air yang udah matang. Iya. Karena kalau misalkan udah mau dibalikin lagi nih kayak lebih putih itu lama ya ternyata 5 Lama. sampai 7 hari dan harus sama yang udah profesional ya harinya Iya. pastinya. Harus Kalau berulang-ulang. misalkan di hooked sendiri nih, Kakak udah nerima berapa banyak tipe-tipe sepatu? Udah semua sih tipe-tipe Udah sepatu. semua. Yang paling sulit untuk dibersihin tuh tipe sepatu yang apa? Yang kayak gimana? Kalau yang sulit tuh kayak bahan-bahan kampas yang warna putih kayak gitu. Tetap Iya. yang warna putih yang harus sulit ya. Iya, sulit. Oke, kok sulitnya tuh di bagian mananya pengerjaannya? Dia kalau misalkan ada noda yang nempel banget gitu. Jadi ngangkat noda yang membandel itu sulit. Susah gitu. Harus beberapa kali kita treatment kayak gitu. Wow, ternyata sepatu tuh ada treatmentnya ya Iya, bersihinnya ada tuh ada ininya. Tapi kok aku sempat ada penasaran kenapa akhirnya tuh kayak si kanvas kan itu dia lebih susah untuk dibersihin ya. Iya. Tadi kan pengerjaannya tuh 5 sampai 7 hari. Iya, untuk unyellowing itu. Oh, oke. Tapi itu akan dijamin kayak beneran satu tingkat lebih cerah dari warna sebelumnya atau gimana? Iya, lebih. Jadi yang tadinya kuning tuh jadi putih warnanya. Oh, oke. Ya ampun. Jadi pengen nyoba nih. Kebetulan sepatu-sepatu di kosan banyak yang kotor ya. Vi, sepatu gue banyak yang belum dibersihin ya. OMG, untuk lokasinya di mana sih, Kak? Di Gang Galur, Gang Galur. Itu di Cikampek mana? Selatan. Cikampek Selatan Iya. sebelum. Depannya itu tadi Bang Panin Bakso Tongeng. Oh, bakso tong. Enggak, aku nonton soalnya nonton drakor. Berarti lumayan jauh nggak sih dari Sukser? Dari Dekat. kosan kita, Vi? Lumayan lah, 10 menitan lah. Oh, 10 menit ada. Nah, kalau misalkan lokasi si customernya lumayan jauh nih, Kakak yang bisa datang ke sana, ada home service gitu atau yang si customernya yang harus datang ke Kakak atau gimana? Kalau di Hooked. kita sistemnya jemput juga. Oh. Ya, antar jemput kita ini. Bisa. Iya, khusus untuk warga Cikampek, Kota Wih. Baru, Purwasari kita free. Free? Iya, free. Jadi Wow. kalau misalkan males buat datang ke toko, bisa langsung telepon orang toko, kita langsung jemput free gratis. Oh, itu gratis Iya. untuk sekitar Cikampek. Iya, Cikampek, Kota Baru dan Purwasari. Wah, berarti Sukasari bisa. Minimal. Minimal itu nggak ada minimal sih. Nggak ada minimal. Ya satu juga kita angkut. Oh. Waduh, keren banget. Tapi biasanya kalau untuk kan tadi Kakak bilang kalau beda-beda apa ya bahan sepatu tuh beda-beda cara pengerjaannya. Iya. Berarti kalau misalkan untuk harganya juga beda-beda. Iya, beda-beda harganya. Dimulai dari harga berapa sampai berapa? Dimulai harga 25.000 sampai 85.000. 85.000 itu yang ngebersihin yang sampai putih banget itu, yang 5 sampai 7 hari. Iya, jadi tergantung dari treatment yang mau dia Pakai. Iya, kayak Oke. misalkan dia cucinya mau deep cleaning kan, deep cleaning itu 35.000, terus dia mau ditambah sama unyellowingnya juga, kayak gitu. Oke, aku baru ngerti. Jadi dimulai dari harga 25.000 sampai 80.000. Dan untuk waktu pengerjaannya dari berapa hari sampai berapa hari? Yang paling cepat berapa hari? Yang paling cepat itu 1 hari ekspres. Express. Iya, ekspres, 1 Itu hari. biasanya berlaku untuk yang bahan sepatunya yang kayak gimana? Yang untuk yang tingkat ke kotorannya biasa aja gitu. Oh, oke. Oh, itu mempengaruhi juga ya. Mengaruhi. Oke, itu ekspres ada yang 1 hari. Iya, 1 hari. Pengerjaan paling cepat ada nggak sih yang kayak ada customer yang minta Kak buru-buru dong hari ini harus sudah selesai. Hari itu dia datang tapi hari itu juga dia harus sudah selesai gitu. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak sih datang Oh, banyak? gitu ya. Dia Banyak? kayak kurang paham kalau kita pengerjaan cuci sepatu itu nggak cepet banget kayak Yang dibayangin iya, lah ya.
Tapi emang kadang kalau misalkan kita ngejemur sepatu juga sama lamanya kayak ngejemur baju gitu loh. Iya nggak sih Kak? Gak kayak yang Kalau untuk tiba-tiba sepatu selesai. enggak dijemur di kayak di matahari kayak gitu. Oh, enggak. Iya, kita kayak di angin-angin aja. Oh, tapi beda nggak sih kalau misalkan kita mau ngeringin sepatu yang di matahari sama yang pakai angin? Beda, nanti kalau misalkan kita langsung ngejemur di matahari nanti bahan di si material sepatunya jadi rusak. Oh, Ya. oke. Terus si karet ini tuh jadi mengkerut. Oh, ternyata ngaruh Iya. loh. OMG, ini jadi info juga ya buat para tetangga kalau misalkan kalian pengen sepatunya tetap lebih awet. Pertama, mungkin yang tadi aku tangkap ya. Kalau misalkan cuci sepatu yang warna putih harus diusahain tuh pakai air yang matang. Iya. Gitu kan. Terus kedua, kalau misalkan mau lebih awet lagi, itu lebih mending untuk diangin-anginin aja ngeringnya, jangan di ke matahari gitu ya. Iya. Oke, terus ada apa lagi nih kalau untuk tips-tipsnya kalau misalkan mau nyuci sepatu? Ya kalau misalkan sekarang kan lagi musim hujan nih. Kebanyakan orang-orang yang pakai sepatu kehujanan nih. Iya. Kalau misalkan dia besok harus pakai sepatu lagi, sepatu yang itu juga, dia nggak harus cuci sepatunya full. Dia cukup kayak bilas pakai air yang udah mateng, lalu cuman cukup ditutup pakai tisu. Tisu, jadi dibikin mumi sama tisu. Terus tinggal simpen di ini kipas aja kayak gitu. Oke. Jadi pas pagi dia mau pakai lagi tuh udah kering dan kotoran itu ngangkatnya ke tisu. Oh gitu. Tuh tips lagi nih, tips lagi yang ketiga. Kenapa kalau pakai air biasa jadi kuning? Ya karena kotorannya itu yang gak kesaring. Karena kan kalau air mentah itu belum matang, masih banyak Mineral lainnya. Iya, masih banyak ini yang gitu. Om, bisnis bersih cuci sepatu tuh menjanjikan gak sih? iya menjanjikan. Selama 2 tahun ini kira-kira ya kan? Iya. Menjanjikan gak? Menjanjikan sih. Menjanjikan? Iya. Berarti banyak ya orang-orang yang mager buat cuci sepatu. Termasuk saya sih sebenarnya. Banyak banget sepatu. Soalnya nih kadang ya kalau kita di kosan kan kisah adanya aja nyuci tuh pakai ya udah air juga berarti air keran dong. Iya, Terus iya, kayak ngegosreknya tuh pakai sabun-sabun tuh sabun colek deterjen. gitu loh, deterjen. Nah, itu justru akhirnya tuh setelah pakai deterjen dan segala macam biasanya tuh akan lebih cepat rusak ya. Iya, jadi warnanya pudar. Pudar. Iya. Kebanyakan kan orang yang nggak tahu cara cuci sepatu kan dia ngasal nyuci sepatunya pakai air keran dan tekniknya pun kayak direndam di air kayak gitu yang lama biar ngeliat buat apa namanya? Biar ngilangin rasa bau kayak gitu. Jadi direndam nih 30 menit kan banyak yang kayak gitu. Sebenarnya kita nggak harus kayak gitu kalau nyuci sepatu yang benar. Jadi kalau misalkan direndam nanti si lem itu jadi ngelupas. Nah, Iya, kadang tuh yang ini jadi lepas kan. Iya, banyak kan yang kayak gitu masalahnya. Nah, terus nih, aku juga pengen tahu gimana caranya ngebersihin sela-sela yang di dalam tuh kan biasa suka ada bekas. Nah, biasa kan paling pakai apa sih ini dimasukin gitu kan? Biasanya kakak tuh cara ngebersihinnya gimana? Ada sikat khususnya untuk yang bagian dalamnya itu, bagian panjang insole. gitu ya? Iya, Mirip yang sikat panjang. gigi gak sih? Mirip kayak gitu, cuman dia lebih kayak bentuknya bentuk sepatu kayak gitu. Jadi ke Dan dalam lebih masuk. gede sikatnya kan? Iya, jadi ada. Jadi aku nggak bawa sih, lupa. Coba. Ini di sini kakak bawa apa aja? Aku bawa kayak peralatan ini. Kasih Pik. Coba. Lebih sikat. Oke. Ini beda sikat, beda ini berarti ya? Iya, kayak Beda fungsi. beda fungsinya. Ini. Gigi itu tuh gigi. Itu lebih Itu gigi. beneran? Jadi sebenarnya kita yang dibutuhin cuman sikat yang hard, yang kasar kayak gini. Terus untuk yang bagian uppernya kita pakai yang soft. Coba. Bagian apanya? Upper, bagian atas sepatu. Bagian sepatu. Ininya ya, ini om ya. Ini upper. Iya. Kan dari sepatu ada berbagai macam bagian gitu. Iya, Ini iya. upper, ini midsole, outsole, ini dalam itu insole namanya. Oh. Dalam jiwa. Beda-beda loh ternyata. Oke, ini yang soft ya. Ini yang Iya. soft. Ini untuk yang bawahnya berarti. Iya, untuk ini. bagian. Oke, Soft. ini kalau yang ini? Kalau ini untuk sepatu kulit. Jadi ini bulu kuda.
Tuh, Iya. seriusan? Bulu kuda. Emang Iya, kita bulu udah kuda. obatin sih soalnya warnanya begitu. Iya, bulu kuda. Ada teknik khusus nggak nyikatnya? Apakah Nyikat. bolak-balik gini atau satu arah? Satu arah aja kalau untuk ikat ya. Satu arah, Mbak. Berarti nyikatnya satu arah. Iya. Gini. Kalau ini apa? Ini untuk lebih ke detailingnya sih, lebih ke untuk Finishing. bagian midsole kayak gini. Finishing. Iya. Jadi kita pakai yang kecil kayak sikat gigi kayak tadi gitu. Oke, aku baru ngerti. Beda-beda ternyata ya tetangga. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Ini untuk bagian pinggir-pinggir sepatu ya. Itu sisir buat nyemir. Bukan, beda lagi dong, Say. Buat alis. Ini dia bulu kuda. Iya, bulu kuda. Ini buat khusus yang Kulit. Terus ini juga beda nih. Gitu ya. Oke, ini lebih keras, ini untuk yang bawahnya nih. Keras banget. Ini lebih lembut. Nah, ini untuk atas sepatu ya. Iya, untuk bagian upper. Tapi kalau misalkan untuk kan banyak juga nih kayak sepatu tuh beda-beda kan bahannya. Iya, Kalau bahannya. ini berarti harus ya, kayaknya harus ada ya. Ini wajib ada deh Ya kayaknya. itu wajib. Itu wajib tuh bulu kuda. Itu Kalau buat itu untuk pengerjaan kulit. Oh iya. Atau Bulu kulit. kuda menghadapi kulit buaya. Pernah dapat klien sepatu buaya nggak? Banyak kayaknya kalau sepatu buaya. pernah paling sulit itu ngebersihin sepatu. Bedanya Uket dengan kan di luar sana Iya. udah banyak produk-produk yang pembersih sepatu juga ya. Iya, betul. Bedanya apa Om? Dan kelebihannya di Uket itu apa? Kalau Tada. untuk Uket sendiri sih kita udah berpengalaman gitu ya untuk masalah mencuci sepatu kayak gitu, Iya, kayak iya. repaint, kayak pewarnaan, dan kita juga untuk pengecetan kita udah bersertifikat dari apa namanya? Wow. Ya, dari produk cat yang ada di Indonesia gitu. Pengecetan. Iya, untuk merepaint sepatunya. Oh. Kita kan kayak di belajar dulu untuk cara kita ngerjain sepatu untuk pengecetan ulang kayak gitu. Jadi kita udah alhamdulillah udah bersertifikat. Tersertifikasi. Iya. Keren banget, Uket. Pokoknya udah trusted lah ya. Udah kayak bener-bener gak perlu ragu lagi karena udah ada Iya. sertifikatnya juga tuh buat pertama. Kalau misalkan kalian lagi malas-malesan buat cuci sepatu, biasanya tuh anak-anak kos ya malas cuci sepatu, nyuci baju aja males gitu kan, lagi sepatu gitu, mending langsung aja buruan ke Hoket. Apalagi untuk di daerah sekitar Cikampek ini itu gratis ya. Iya, gratis. Kalau misalkan ada Antar yang jemput. mager buat datang ke tokonya langsung, Iya. dari kakaknya bisa langsung datang ke lokasi customernya. Iya, bisa. Itu kalau misalkan ada yang mau menghubungi itu bisa kemana? Bisa langsung ke WhatsApp Uket bisa. Oke, WhatsAppnya ada di berapa? Oh ini 0821 1696 4394. Iya. Kalau untuk Instagramnya Uket Cleaning Care. Ini mana nih Instagramnya? Widih, bukan Sus Cleaning Care ya sih. Kayaknya tuh. Kalau lihat sering nonton sih baru lihat kayak gitu. Bukan Sus Cleaning Care. Iya. Tapi ada aku mau nanya. Tips biar kalau misalkan sepatunya tuh lebih wangi, cara menghilangkan bau gimana? menghilangkan kaki. Gak bisa, potong aja. Jadi setiap pencucian di Uket Cleaning Care itu, jadi selain kita mencuci sepatu doang, jadi kita ngasih kenyamanan untuk konsumen biar dapat apa namanya aromanya juga ya. Jadi khusus kayak deodoran untuk sepatunya kita kasih gitu. Oh jadi itu ada Bagian khusus. dari free. Iya, itu free. Tuh. Jadi setiap cuci selesai dicuci kita kasih deodorannya. Kayak antibakteri sama pewangi ya. Gitu. Oh itu beda lagi Beda ternyata lagi. ya. Berarti kalau misalkan mau ngilangin yang kayak gitu tuh bukan direndam ke air ya tetangga ya, itu Bukan. beda lagi. Bukan, apalagi sama Malto. Ada luntur. Dia merebut pakaian. Gue biar wangi itu beda lagi ternyata. Tapi pernah kan nyuci Apa? sepatu bagian solnya itu pakai odol. Iya. Itu pasti karena hack-hack yang ada di Instagram kan dicobain biar putih. Padahal nggak fungsi. Ada salahnya nggak sih? Salah sih sebenarnya. Jadi nanti di bagian si kulitnya itu jadinya retak. Oh. Iya, retak jadinya.
Nggak disarankan. Karena panas ya? Iya, nggak disarankan. Oke, pertama nih yang Ara dapat ya, para tetangga mungkin bisa diingat-ingat. Kalau misalkan mau nyuci sepatu yang berwarna putih, jangan pernah pakai air keran. Kalau Iya. misalkan gak mau kuning, harus pakai air yang Air yang udah matang. matang. Terus kedua, apalagi dari tadi lupa. Kayak jangan main di lumpur kalau Oh ini, hack yang ada di Instagram itu belum tentu benar tetangga, belum tentu baik juga kalau misalkan diaplikasiin ke sepatu kita ya, kayak pakai apa namanya sikat gigi itu justru bakal lebih bikin retak gitu loh. Iya. Oh terus ketiga, kalau misalkan mau ngeringin sepatu akan lebih baik kalau diangin-anginin Iya, aja, diangin-anginin aja. jangan kena panas matahari Iya, nggak gitu. boleh langsung. Nggak boleh langsung. Terus keempat, kalau misalkan ada yang basah nih sepatunya malam, terus besoknya mau dipakai lagi, itu jangan dicuci semuanya tadi Iya. ya. Mending kalau misalkan emang mau dikeringin, itu sepatunya tuh dibikin mumi gitu Iya. kan, dilapisin sama tisu, nanti kotorannya bakal nempel ke tisunya. Bener Iya. nggak sih? OMG, tapi kalau untuk di bulan ini lagi ada promo nggak deh kira-kira? kita promo setiap hari Jumat. Oh setiap hari Jumat Iya. ada promo apa tuh? Jadi Jumsih, Jumat bersih. Widih. Iya. Apa tuh? Jadi cuci 2 pasang, cuci 3 pasang bayar 2 pasang gitu. Oh, cuci 3 pasang, bayar 2 pasang. Iya. Khusus setiap hari Iya, Jumat. untuk hari Jumat. Oke, berarti tiap hari Jumat aku ngubungin kakak Iya. ya. Jumat doang. Kita kumpulin satu tim. Yang satu beri. Tapi hari Jumat doang. Jangan hari yang lain. Selain itu mungkin ada lagi nggak kalau untuk tahun baruan nih? Kayaknya bakalan ada promo untuk awal tahun. Wede, tuh bakal ada promo Iya. lagi di Jadi- awal tahun. Jadi untuk kalian yang mau malam tahun baruan silakan berkotor-kotor ya. Nanti kalau misalkan mau bersihin langsung datang Iya. ke Hooked Shoes Iya. Cleaning Care. Wede. Tapi aku jadi penasaran juga deh. Ada nggak sih kayak komplainan dari customer pada awalnya? Ya dari awal emang banyak sih kalau yang kayak komplain kita salah tali lah gitu kan. karena kan kita banyak kayak gitu, terus kayak model di ketuker sepatunya. pernah jadi sepatunya ketuker gitu, harusnya konsumen ini sepatunya yang ini ya, tapi kebawa sama konsumen yang lain gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh jadinya? Ya kita mau nggak mau harus nyamperin orang yang lagi. Tapi kalau untuk sekarang mungkin dengan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi lebih diminimalisir ya. Iya, lebih diperbaikin lagi dari Lebih kita. baik ya. Tapi sejauh ini customer cukup puas untuk Cukup puas dan selalu balik lagi datang. Wih, lagi. keren banget. Berarti emang udah dijamin bakal bersih para tetangga kalau misalkan kalian bersihin sepatu kalian ke sini. Boleh kasih tahu buat para tetangga nih kalau misalkan ada yang mau bersihin sepatunya di Hooked nih harus kemana? Harus ke kalau misalkan mau lihat di Instagram ada Hooked Shoes Cleaning Care. Oke. Terus kalau di di Facebook ada cuci sepatu Cikampek. Terus untuk di WhatsApp-nya tadi nomor 0821 1696 4394. Nah, tuh diingat ya para tetangga kalau misalkan kalian pengen banget cuci sepatu langsung aja buruan kepoin Instagramnya @HookedShoesCleaningCare. Nanti di sana juga bakal ada WhatsApp-nya, ada? Iya, ada. Ada banyak foto testimoninya juga kali ya. Ada before afternya setelah sebelum dan setelah sepatunya tuh dibersihin di Hooked Shoes. Pokoknya pasti itu bakal banyak banget testimoninya kalau kalian nggak percaya. Terus kalau misalkan udah pengen banget, udah yakin pengen bersihin sepatu ke sini, langsung buruan aja WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Cing jing. Mana nomornya? Oh, ini namanya. Tada. Dari 0821 1696 4394. Oke deh, sekali lagi makasih banyak buat Yeah. kakak yang udah datang ke Prima Media Pro gitu kan, udah kasih tips and trick buat kita gimana caranya bersihin sepatu dengan baik dan benar. Semoga 4 poin tadi para tetangga ngeh gitu ya, gitu kan, dicatat biar sepatunya kalau misalkan nanti mau dicuci sendiri nggak salah-salah amat lah ya. Iya, betul. Meminimalisir kesalahan. Tapi kalau misalkan emang mau bener-bener bagus dan gak ada kesalahan sama sekali, langsung aja buruan sepatu kalian dibersihin di Hooked Shoes Cleaning Care. Dan kita juga gak kita ding kakak doang ya. Kakak bisa langsung jemput customernya ya kan ke rumahnya, itu khusus di sekitar Kota Baru sama Cikampek ya. Iya, Purwasari Cikampek Kota Baru.
Purwasari, Cikampek, Kota Baru itu free, Iya, nggak gratis. perlu bayar. Tinggal langsung hubungi aja, nomornya ada di mana. Nanti langsung aja cek ke Instagramnya Hukutsus Cleaning Care. Sekali lagi makasih banyak kakak udah Iya, ngomongin sama-sama. waktunya ke sini. Barta nggak dicatat juga infonya. Habis ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama Pia di Keramat Kisah Seram Malam Jumat. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang menyeramkan, tapi sayang satu nih, jadi kemana-mana tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.